Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat Rumah Pancasila. Kali ini kami mendapat suatu pertanyaan dari netizen mengenai kasus yang dialaminya sendiri ya, yaitu dia membeli suatu barang di suatu minimarket yang harganya itu 11.000, tetapi waktu pembayaran itu ternyata harganya 20.000. Tapi karena dia terburu pulang, tidak sempat untuk melihat nota pembayarannya, waktu di rumah baru dia menyadari bahwa ada perbedaan harga antara yang dicantumkan dengan yang dibayarkan. Lalu bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terhadap hal ini? Yang pertama, kita harus ketahui bahwa setiap konsumen itu berada di titik yang lebih lemah ya daripada pelaku usaha ya. Karena konsumen itu tidak mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai suatu kualitas barang, sampai di mana kualitas itu teruji, unsur yang dinilai itu apa saja, konsumen itu tidak tahu. Karena itu istilahnya berada di belakang dapur. Oleh sebab itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen ingin mensejajarkan antara pelaku usaha dan konsumen itu di tingkat yang setara. Oleh sebab itu, mari kita melihat di dalam pasal 7 ya, huruf B, itu menyatakan demikian. Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Jadi sahabat Rumah Pancasila, di sini ada kewajiban ya menurut undang-undang, yaitu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan pemeliharaannya itu seperti apa. Oleh sebab itu, ketika ada suatu minimarket yang itu tidak memberikan informasi dengan jelas dan benar, itu ada ancaman pidananya. Kemudian yang berikutnya ya, mari kita lihat di pasal 10. Pasal 10 huruf A, itu mengenai larangan pelaku usaha. Mari kita simak yang menyatakan demikian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan atau jasa. Lalu ancaman pidananya ada di pasal berapa terkait dengan larangan tersebut? Ancaman pidananya terletak di pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan demikian. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan seterusnya itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Berdasarkan pasal-pasal yang sudah disebutkan tersebut, lalu langkah apa yang dapat kita lakukan ketika kita merasa dirugikan dengan adanya suatu perbedaan harga? Yang pertama, Rumah Pancasila menyarankan agar membuat suatu pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Karena di pasal 34 ayat 1 huruf F itu menyebutkan bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu mempunyai tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. Jadi ketika kita mau mengadukan itu kepada Badan Perlindungan Konsumen, nanti ditunggu dulu balasannya, mungkin kurang lebih dalam batas yang wajar ya 1 minggu, agar mendapat jawaban dan tindak lanjutnya seperti apa. Tetapi ketika tidak merasa puas terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka kita mempunyai hak kedua, yaitu hak untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu minimarket itu ya.
dengan menggunakan pasal 62 ayat 1 yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi dua langkah itu, tetapi dua langkah itu harus dilakukan dulu di langkah yang pertama, jangan langsung langkah yang kedua. Mungkin terlalu gegabah ya. Siapa tahu kita tidak teliti, ternyata kita salah melihat harganya atau apa, kita salah mengambil barang yang dimaksud. Itu kita harus benar-benar hati-hati. Dan yang kedua adalah perlu diketahui bahwa mungkin tidak hanya sahabat Rumah Pancasila yang mengirim pertanyaan ini saja yang merasa dirugikan. Mungkin di luar sana banyak sahabat Rumah Pancasila yang mungkin mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Maka dapat juga untuk mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh Rumah Pancasila. Jangan lupa tonton terus video Rumah Pancasila yang diupload di berbagai media sosial. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.